Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa pada pertemuan kali ini, di mana saya akan membahas tentang limit. Sebelum kita masuk ke topik tentang turunan, kita akan membahas terlebih dahulu limit, karena di sini ada kaitannya di mana turunan itu pada dasarnya berawal dari limit. Oke, sebelum kita memulai materi kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semua yang kita kerjakan bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pertama-tama di sini saya akan membahas tentang limit terlebih dahulu kepada teman-teman sebagai perkenalan dari awal mula turunan. Nah, jadi di sini konsepnya adalah perubahan yang terjadi itu biasanya terjadi seiring berjalannya waktu. Nah, dalam sejumlah aspek kehidupan, perubahan sering dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Nah, ilmu tentang analisis perubahan ini dipakai di hampir seluruh cabang ilmu yang ada, termasuk juga ilmu ekonomi. Kemudian, di dalam matematika, analisis mengenai suatu perubahan dipelajari dengan menggunakan konsep ilmu hitung, yaitu turunan dan juga integral. Nah, konsep turunan ini diperoleh menggunakan pendekatan dari limit. Dengan demikian, untuk memahami konsep turunan diperlukan pemahaman dasar tentang seperti apa itu limit. Secara umum, kita tahu bahwa limit ini merupakan nilai hampiran dari suatu variabel oleh bilangan real. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah mempelajari, hampir sering ya, mempelajari di sekolah sebelumnya, seperti itu. Nah, kemudian apabila kita memiliki fungsi, pertama, kita sudah mengetahui definisi dasarnya seperti ini, kemudian kita masuk ke konsepnya, di mana ketika kita memiliki fungsi katakanlah f(x) mendekati suatu bilangan real L untuk x mendekati A, dan syaratnya adalah x tidak sama dengan A, maka L merupakan nilai limit fungsi f(x) di x sama dengan A. Nah, dari semua statement ini, kita bisa menyatakan dalam bentuk seperti ini. Limit x menuju A, jadi di sini kita bisa membacanya limit f(x) untuk x mendekati A adalah L, seperti itu ya. Atau kita bisa menuliskan seperti ini, jika x mendekati A, maka fungsi x adalah L. Nah, kemudian di sini kita perlu perhatikan bahwa ketika X mendekati A, kita memahaminya bahwa X mendekati A, bukan berarti X itu sama dengan A. Jadi ketika kita mengatakan mendekati, itu artinya limit itu artinya mendekati ya, mendekati nilai tersebut, seperti itu. Bukan selalu kita mengganti ke dalam nilai A-nya ini. Nah, kemudian kita perlu perhatikan lagi yang kedua adalah di sini, ketika limit x mendekati A, itu berarti di sini L adalah limit fungsi dari f(x), bukan nilai fungsi f(x) ya. Jadi di sini teman-teman ketika melihat L ini adalah nilai limit dari fungsi f(x) ini ketika x-nya mendekati A ya. Bukan berbeda dengan nilai fungsi seperti yang kita pelajari sebelumnya, di mana kita mengganti x menjadi 2, menjadi 3, dan seterusnya, kayak gitu. Nah, di sini bentukannya adalah limit atau mendekati, jadi berbeda ya pemahamannya. Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Di sini kita mempunyai limit fungsi f(x), di mana misalnya x-nya itu kita katakanlah sama dengan A. Maka kita bisa mengatakan bahwa ketika titik x ini sama dengan A, ada limit kiri dan juga ada limit kanan. Nah, untuk menyebutkan limit kiri, maka limit kiri itu apa? Itu limit kiri adalah pendekatan nilai fungsi real dari sebelah kiri yang dinotasikan dengan x mendekati A, terus di atasnya ada indeks minus atau negatif, itu artinya
pendekatan dari sebelah kiri. Jadi di sebelumnya kan kita mempelajari secara umumnya seperti ini, hanya X mendekati A. Nah, namun ada suatu kondisi di mana misalnya X-nya itu sama dengan A. Nah, bila seperti ini, nilai limit seperti ini itu ada apabila kita mempunyai limit kiri dan juga limit kanannya itu sama. Nah, limit kiri itu apa? Limit kiri itu adalah pendekatan limit dari sisi kiri yang ditandai dengan seperti ini. Kemudian, limit kanan itu pendekatan dari sebelah kanan yang ditandai dengan indeks tanda plus di atas A-nya. Seperti ini ya. Kemudian apabila nilai limit ini itu besarnya sama dengan nilai limit ini, maka kita bisa mengatakan bahwa limit fungsi f(x) di x sama dengan a itu ada. Karena ini kita sudah mendapatkan nilai limit x dari kiri dan juga dari kanannya itu sama. Seperti itu. Nah, kemudian saya kira bisa dipahami ya. Kemudian di sini kita bisa menentukan limit dalam beberapa hal. Cara menentukan nilai limitnya. Yang pertama, kita menentukan nilai limit dengan cara substitusi langsung. Artinya, ketika kita mempunyai satu nilai, maka kita substitusikan langsung ke dalam fungsinya. Nah, di sini pertama, apabila nilai limit fungsi f(x) itu untuk x sama dengan a ada, maka limit fungsi tersebut dapat ditentukan dengan cara substitusi langsung. Nah, contohnya di sini, saya sudah membuat ada limit 2x minus 9 itu x menuju 0, untuk x menuju 0. Nah, di sini fungsinya adalah 2x min 9, ini f(x)-nya, kemudian titik A-nya itu adalah 0. Maka dengan substitusi langsung artinya adalah kita mengganti X ini dengan pendekatan nilai A-nya yaitu 0. Nah, ini. Kita langsung ganti 2, terus di sini 0, kemudian di sini 9, kemudian 2 kali 0, 0, dikurangi 9, itu sama dengan minus 9. Seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah cara untuk kita menggunakan substitusi langsung. Nah, kemudian selain kita menggunakan cara substitusi langsung, kita bisa menentukan nilai limit dengan cara pemfaktoran. Nah, kenapa kita menggunakan pemfaktoran? Alasannya adalah ketika kita menemukan menghitung limit, kemudian menemukan nilainya itu adalah 0/0 atau 0, nanti kan 0/0 itu kan. Nah, kemudian kita menemukan juga bentuknya tak tentu atau tak terhingga seperti itu atau tidak dapat didefinisikan, maka kita mempunyai cara lain yaitu fungsinya kita faktorkan terlebih dahulu sebelum kita masukkan nilai limitnya seperti itu. Nah, contohnya di sini yang pertama adalah limit X mendekati 3 dari fungsi X kuadrat minus 9 per X minus 3. Nah, lihat teman-teman, fungsinya di sini adalah bentuk pembagian dari X kuadrat minus 9 dan juga X minus 3. Nah, kalau kita menggunakan substitusi langsung seperti cara sebelumnya ini, yaitu kita memasukkan nilai limitnya, nah kemudian hasilnya seperti ini. 3 kuadrat minus 9 per 3 minus 3. Nah, di sini kan 3 kuadrat 9. 9 kurang 9, 0. Nah, kemudian di sini 3 minus 3 itu hasilnya 0. Nah, nanti bentuknya hasilnya seperti ini apabila kita menggunakan cara substitusi langsung. Lalu, kita bisa menggunakan cara pemfaktoran supaya kita bisa menemukan nilai limitnya. Nah, di sini kita buat limit X mendekati 3 dari fungsi X kuadrat minus 9 per X minus 3. Nah, kemudian di sini teman-teman perhatikan, di sini ada X kuadrat minus 9, itu bisa kita pecah, bisa kita faktorkan menjadi X minus 3 dan X plus 3. Nah, ini saya rasa adalah ilmu dasar teman-teman untuk memecah suatu fungsi ya. Jadi gimana caranya memecah suatu fungsi itu saya rasa teman-teman mungkin sudah bisa karena itu sudah dasar dari mungkin zaman sekolah teman-teman sudah dipelajari. Jadi memecah fungsi dari X kuadrat minus 9 itu adalah X minus 3 dan juga X plus 3. Nah, kemudian per
bawahnya kita tulis X minus 3 lagi. Nah, dari fungsi ini teman-teman bisa perhatikan bahwa ada yang sama, yaitu ada X minus 3 dan X minus 3. Kita bisa coret ini, kita coret X minus 3 ini, kita coret X minus 3 karena sama. Kita bisa mencoret karena bentuknya adalah perkalian yang atas. Kalau yang atas bentuknya penjumlahan, maka tidak bisa asal coret begitu saja. Oke, jadi karena ini X minus 3 dikali dengan X plus 3, maka X minus 3-nya bisa kita hilangkan dengan membaginya seperti ini. Nah, sisanya yaitu fungsi X plus 3 ini. Sehingga limit X menuju X mendekati 3, di mana dari fungsi X plus 3 itu hasilnya adalah kita masukkan. Barulah ini kita bisa menggunakan X-nya kita ganti dengan mendekati 3, kemudian tambah 3. Hasilnya 3 tambah 3 adalah 6. Oke, begitu bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Cara yang ketiga, mencari limit, yaitu apabila limit fungsi tidak dapat ditentukan dengan cara-cara sebelumnya, yaitu cara substitusi maupun cara pemfaktoran, maka cara ini yaitu cara perkalian dengan faktor sekawan merupakan salah satu penyelesaian yang dapat digunakan untuk menyelesaikan limit ini. Nah, pada umumnya limit yang diselesaikan dengan menggunakan cara ini, bentuk fungsinya adalah ada akar kuadratnya. Nah, itu di sini kita bisa menandai ya, ada tulisan akar kuadratnya. Itu ciri-ciri kita bisa menggunakan cara faktor sekawan, seperti itu. Nah, contohnya nih, kita mempunyai limit X mendekati 4 dari suatu fungsi X minus 4 per akar X minus 2. Jika kita menggunakan substitusi langsung, di mana di sini kita bisa gunakan X-nya kita ganti 4 minus 4, kemudian per akar X-nya ganti 4, kemudian minus 2, maka di sini hasilnya nanti 0 per 0. Ini seperti ini ya. Kemudian teman-teman juga bisa coba dengan menggunakan pemfaktoran, mungkin nanti hasilnya seperti apa. Namun di sini kita akan fokus di mana di sini sudah memberikan kondisi apabila fungsinya memuat akar kuadrat, kita bisa menggunakan cara faktor sekawan ini untuk mencari nilai limitnya. Oke, kita masuk aja langsung di mana limit X mendekati 4 dari fungsi X minus 4 per akar X minus 2 itu sama dengan limit X mendekati 4, X minus 4 kita tulis fungsinya seperti semula, fungsi awalnya seperti ini, kemudian kita kalikan dengan lawan dari fungsi penyebut, seperti itu ya. Jadi fungsi penyebutnya kita punya akar X minus 2, maka nanti kita kalikan faktor sekawannya dengan akar X plus 2, seperti itu. Nah, jadi kita kalikan dengan akar X plus 2 per akar X plus 2. Nah, jadi kita harus mengalihkan pembilang dengan akar X plus 2 dan juga akar X plus 2 ya. Penyebutnya dengan ini juga. Nah, kemudian setelah kita mempunyai faktor sekawan ini, kita sudah mengalihkan, hasilnya seperti ini, limit X menuju 4, mendekati 4. Nah, X minus 4 dikalikan dengan akar X plus 2, kita tulis seperti ini, kita masukkan dalam kurung ya, kemudian akar X minus 2 dikalikan akar X plus 2. Nah, ini teman-teman bisa kalikan nih sendiri. Akar X dikali akar X itu X, kemudian akar X ditambah 2, itu 2 akar X. Nah, di sini minus 2 dikali akar X, minus 2 akar X, itu kan sudah habis sama yang ini tadi. Kemudian minus 2 ditambah 2 itu adalah minus 4, maka hasilnya seperti ini. Semoga teman-teman tidak bingung ya cara mengalihkannya. Teman-teman kalikan seperti biasa, ini dikalikan ini, kemudian ini dikalikan ini, nah nanti kemudian ini dikalikan ini, dan ini dikalikan ini. Nanti hasilnya ketemunya X minus 4 ini ya. Nah kemudian ingat teman-teman mempunyai fungsi seperti ini, di mana ini bisa dicoret, sama-sama X minus 4 kita coret ya bentuknya, karena yang atas perkalian ya, ingat bahwa di atas itu perkalian, maka teman-teman bisa mencoret dengan penyebutnya. Kalau di atasnya itu penjumlahan, pengurangan, atau dan lainnya, maka kita tidak bisa asal coret begitu saja. Nah, di sini kita coret X minus 4-nya, fungsi X minus 4-nya kita coret,
Kemudian sisanya adalah limit X mendekati 4 dari fungsi akar X plus 2. Nah, baru di sini kita ubah, di mana X mendekati 4 di sini, kemudian akar 4 ditambah dengan 2. Nah, akar 4 ini adalah hasilnya 2 ditambah 2. Ketemulah kita dengan sama dengan 4. 2 ditambah 2 sama dengan 4 ya. Baik, begitu bisa dipahami ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa mengikuti step by step dari apa yang saya jelaskan tentang limit ini. Kemudian kita lanjut ke kaidah-kaidah. Nah, jadi di sini limit itu mempunyai kaidah-kaidah di mana patokan-patokan yang bisa kita gunakan ketika kita menemukan suatu bentuk limit seperti itu. Jadi di sini jika kita memiliki fx dan gx adalah fungsi yang memiliki limit di A dan K adalah konstanta serta A elemen bilangan real, N adalah bilangan bulat positif, maka kita bisa mengatakan ada kaidah-kaidah limit sebagai berikut. Oke, kaidah yang pertama di sini ada limit untuk K di mana X mendekati X mendekati A itu K yang di sini yang dimaksud itu adalah K bilangan atau konstanta. Maka limit K untuk X mendekati A itu hasilnya adalah K itu sendiri atau bilangan konstanta itu sendiri. Kemudian kaidah yang kedua, di sini ada limit X untuk X mendekati A. Nah, di sini nilainya adalah A, karena kita sudah mendekati nilai X ini ke A. Kemudian kaidah yang ketiga, di sini ada limit Fx plus minus Gx untuk nilai X mendekati A. Nah, di sini kita bisa membuat menjadi terpisah di mana kita keluarkan terlebih dahulu fx-nya sehingga limit fx untuk x mendekati A plus minus limit gx untuk x mendekati A. Nah, di sini plus minus itu artinya penjumlahan ataupun pengurangan, itu sama ya. Jadi kalau misalnya di sini penjumlahan berarti limit fx plus gx itu sama dengan limit fx untuk x mendekati A ditambah limit gx untuk x mendekati A. Kalau pengurangan berarti di sini nanti tandanya menjadi pengurangan gitu. Untuk kondisi yang keempat, di sini ada limit fx dikali gx untuk x mendekati A, itu sama dengan, kita keluarkan juga sama seperti yang di atas, yaitu limit fx untuk x mendekati A dikalikan dengan limit gx untuk x mendekati A. Artinya di sini kita bisa memecah atau mengeluarkan masing-masing fungsinya ya, untuk kita limitkan masing-masing. Kemudian kaidah yang kelima di sini adalah kaidah pembagian, sama kita juga bisa melimitkan untuk masing-masing fungsi, sehingga limit fx untuk nilai x mendekati A dibagi dengan limit gx untuk nilai x mendekati A. Nah, namun di sini ada syarat kalau untuk pembagian, di mana hasil dari limit gx ini itu tidak sama dengan 0, karena kalau sama dengan 0 nanti hasilnya tidak terdefinisi, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk kaidah yang keenam di sini ada limit k fx untuk x mendekati A. K di sini konstanta ya. Nah, karena di sini konstanta, jika dilimitkan hasilnya pun sama, nilainya dengan konstanta itu sendiri, maka kita bisa mengeluarkan K-nya untuk kita pindahkan di samping kiri limit, sehingga seperti ini, K limit fx untuk x mendekati A. Jadi, kita di kaidah yang pertama sudah mendapatkan limit konstanta, itu hasilnya adalah konstanta itu sendiri, maka nilainya kita bisa keluarkan dari limitnya. Nah, kemudian untuk kaidah yang ketujuh, di sini ada limit fungsi fx kemudian dipangkatkan n untuk nilai x mendekati A, itu hasilnya sama dengan limit fx untuk x mendekati A, kemudian ketika kita menemukan nilai ini, baru kita pangkatkan n. Nah, yang terakhir, kaidah terakhir itu adalah akar. Di sini limit akar dari fx
kemudian untuk nilai X mendekati A itu sama dengan kita akarkan, buka akar terlebih dahulu, kemudian limit fx-nya kita masukkan ke dalam akar. Nah, namun di sini ada syarat bahwa limit fx-nya itu harus lebih dari 0 ya, karena kan di sini akar itu akan bernilai jika nilainya adalah positif. Kalau negatif itu akan sulit ya, nanti hasilnya bisa imajiner seperti itu. Nah, ini adalah kaidah-kaidah dari limit yang bisa kita gunakan ketika kita menemukan soal tentang limit. Nah, kita langsung masuk ke dalam contohnya. Di sini saya buat 8 contoh, sudah masing-masing sesuai dengan kaidahnya. Di sini nomor 1 adalah mengikuti kaidah 1, nomor 2 mengikuti kaidah 2, dan seterusnya sampai tadi kita mempunyai 8 kaidah. Nah, untuk yang pertama, kita bisa melihat di sini saya mempunyai limit 5 ketika nilai X mendekati 0. Nah, ini adalah fungsi yang pertama, kaidah yang pertama di mana bentuknya konstanta atau suatu bilangan. Dan hasil limitnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu limit ini nilainya adalah 5. Kemudian untuk yang nomor 2, kaidah kedua, ini kita mempunyai limit X, di mana fungsi fx-nya itu adalah X sendiri. Nah, maka ketika X-nya mendekati nilai 3, maka hasilnya adalah 3 ya. Kemudian kaidah yang ketiga di sini, saya mempunyai limit fx-nya, di mana fx-nya adalah 3x kuadrat plus 5x minus 7. Untuk x-nya mendekati 2, maka di sini di kaidah yang ketiga kita bisa pecah masing-masing fungsi. Jadi 3x sendiri kita limitkan, 5x sendiri kita limitkan, kemudian 7 sendiri kita limitkan. Maka seperti ini. Limit 3x kuadrat untuk x mendekati 2 ditambah mengikuti operasi ini ya bilangannya. Kalau ditambah maka ditambah limit 5x untuk X mendekati 2 dan juga minus limit 7. Nah, di sini kita masukkan menjadi limit 3x kuadrat untuk X mendekati 2, maka 3, 2 kuadrat seperti ini ditambah 5, 2, kemudian minus 7. Nah, 3 dikali 4, ini 10, ini minus 7, kemudian ini 12, ini 10, ini minus 7. Kemudian kita jumlahkan saja, 12 tambah 10, 22, minus 7, hasilnya adalah 15. Nah, seperti ini, teman-teman bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita masuk ke kaidah yang keempat, di mana di sini kaidah perkalian. Kita juga bisa menghitung masing-masing limit dari fungsinya tersebut. Di sini fungsinya ada 2x dikali dengan x kuadrat, sehingga kita bisa membuat menjadi limit 2x untuk x mendekati 3 dikali dengan limit x kuadrat untuk nilai x-nya mendekati 3. Nah, kita cari nilai limit ini dulu, yaitu 2 dikali 3, kemudian nilai limit ini adalah 3 kuadrat, 2 dikali 3, 6, 3 kuadrat 9, sehingga kita kalikan 6 kali 9 sama dengan 54. Jadi, limit dari fungsi 2x dikali dengan x kuadrat untuk x mendekati 3 itu adalah 54. Nah, kita masuk soal kelima, di mana di sini menggunakan kaidah kelima pastinya, yaitu kaidah pembagian. Nah, sama kita bisa menggunakan kaidah ini untuk melimitkan masing-masing fungsi. Nah, di sini ada fungsi 5x plus 1 per 3x minus 1. Kita limitkan terlebih dahulu 5x plus 1, kemudian kita limitkan juga sendiri 3x minus 1. Nah, kemudian limit dari 5x plus 1 untuk nilai x-nya sama mendekati 1 itu seperti ini. 5 dikali 1 ditambah 1, kemudian yang bawahnya penyebutnya 3 dikali 1 minus 1. Hasilnya adalah ini 5 ditambah 1, kemudian yang bawah 3 minus 1. Ini yang atas adalah 6, yang bawah adalah 2. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke. Kemudian kita masuk ke kaidah yang ke-6, di mana di sini ada konstanta dikalikan dengan suatu fungsi. Nah, di sini kita melihat ada 2x kuadrat, di mana untuk nilai x-nya mendekati 3. Nah, limit ini bisa kita pisahkan, di mana konstantanya kita pindahkan ke ruas kiri dari limit, karena ingat bahwa limit dari konstanta atau suatu bilangan itu hasilnya konstanta atau bilangan itu sendiri. Nah, di sini 2, kita pindahkan ke kirinya limit, kemudian limit dari x kuadrat, karena kan tadi 2x kuadrat ya, berarti sisa fungsinya adalah x kuadrat, kemudian untuk x mendekati 3.
Nah, 2 kita tulis tetap. Nah, limit X kuadrat untuk X mendekati 3 adalah 3 kuadrat ini. Nah, 2 dikali 3 kuadrat atau 2 dikali 9, hasilnya 18. Selanjutnya kita masuk ke kaidah yang ketujuh, di mana di sini ada kaidah fungsi pangkat. Di sini ada 3Y, kemudian dikuadratkan 3Y-nya. Nah, di sini bisa kita cari terlebih dahulu limit dari 3Y untuk nilai Y-nya mendekati 2, baru nanti hasilnya bisa kita kuadratkan. Nah, di sini limit 3Y untuk nilai Y mendekati 2 itu adalah 3 dikali 2. Terus baru kita, jangan lupa kita kurungkan, kemudian kita kuadratkan. Nah, 3 dikali 2 itu sama dengan 6 kuadrat. 3 dikali 2 kan 6, kemudian kita kuadratkan. Hasilnya adalah 36. Teman-teman juga bisa, apabila teman-teman tidak menggunakan kaidah ini, teman-teman juga bisa, misalnya teman-teman menghitung dulu fungsi ini. Misalnya 3Y kuadrat itu adalah 9Y kuadrat, ya kan? 3 dikuadratkan, Y juga dikuadratkan. Jadi 9Y kuadrat. Limit dari 9Y kuadrat untuk Y mendekati 2 itu menghitungnya sama seperti ini. Kemudian tinggal masukkan, hasilnya juga nanti sama dengan 36. Ya, begitu. Nah, kemudian kaidah yang terakhir di sini adalah kaidah akar kuadrat. Di sini akarnya bentuknya pangkat 3. Nah, di sini limit untuk akar 5X di mana X-nya mendekati 2 itu sama dengan akar, masukkan limitnya, limit 5X untuk X mendekati 2. Nah, di sini kita hitung nilai limitnya, yaitu 5 dikali 2. Kemudian jangan lupa tulis akarnya, akar pangkat 3-nya. Nah, kemudian 5 kali 2 sama dengan 10, akar pangkat 3. Inilah nilai limit 5X, akar 5X pangkat 3 untuk nilai X-nya mendekati 2. Oke, saya rasa demikian mengenai limit, pengertian konsep dan juga kaidah-kaidah yang ada di dalam limit, cara menyelesaikannya. Untuk itu, saya akan akhiri penjelasan materi tentang limit kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.